Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Kita akan belajar tentang kekuatan dari nilai-nilai kehidupan yang kita pilih. Ketika saya renungkan firman Tuhan hari ini yang ingin disampaikan bagi kita, Bapak Ibu Saudara kekasih, saya menemukan bahwa salah satu kecerdasan kita selain kecerdasan emosi, ya, IQ, EQ, masih ada satu kecerdasan, adalah kecerdasan spiritual. Sebetulnya kecerdasan spiritual inilah yang membawa seluruh jalanan kehidupan kita menjadi sukses, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih. Kecerdasan spiritual itu di dalamnya, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, yaitu mengetahui siapa saya, who am I di dalam Tuhan. Kita mesti mengerti itu. Lalu juga ada nilai-nilai kehidupan yang kita yakini dan kita percayai. Karena itu topik kita, tema kita hari ini adalah kekuatan dari nilai-nilai yang kita pilih. Bapak Ibu Saudara, salah satu syarat yang diperlukan untuk menjadi seorang anak Tuhan, seorang warga negara, pekerja, pelayan, pemimpin, atau apapun status kita, syarat yang diperlukan untuk kita berhasil adalah nilai-nilai yang dianut atau dipilih. Itulah yang akan membawa pengaruh bagi hidup kita hari ini dan yang akan datang. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku yang kasih? Karena ketika kita memilih nilai-nilai yang tepat, itu akan membawa kita menuju kehidupan sukses dan beruntung seperti yang Tuhan rencanakan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, karena itu setiap kita harus memiliki nilai-nilai dalam kehidupan kita. Ada orang yang salah berpikir bahwa karena Tuhan menciptakan kita dengan tujuan sebelum kita lahir, maka setiap detail kehidupan kita itu sudah ditetapkan sebelumnya, dan kita tidak ada yang bisa bisa kita buat apa-apa tentang hal itu, saudaraku yang kasih. Karena Tuhan udah rencanakan semuanya. Bahkan saudaraku yang kasih, orang berpikir bahwa kita tidak punya pilihan dalam hal ini. Itu tidak benar. Itu bukan yang diajarkan Alkitab bagi kita. Memang benar Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, bahwa Tuhan memiliki rencana dan tujuan untuk hidup kita. Tetapi Alkitab pun berulang kali menyatakan bahwa Tuhan tidak akan pernah memaksakan rencananya kepada hidup saya dan saudara. Sekali lagi, Tuhan memang punya rencana yang terbaik bagi saya dan saudara. Tetapi pilihan untuk mengikuti rencana Tuhan itu ada di dalam hidup saya dan saudara. Yeremia 29 ayat 11. Karena dikatakan, karena aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, firman Tuhan, yaitu rancangan untuk kebaikan dan bukan rancangan untuk kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberi kita pilihan untuk menerima rencananya atau menolak rencananya dalam hidup kita. Perhatikan ayat itu Bapak Ibu Saudaraku yang kasih. Tuhan memberikan rancangan bagi saya dan saudara untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Janjinya bagi saya dan saudara adalah hari depan yang penuh harapan. Hidup yang diberkati Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Tuhan memiliki rencana yang terbaik, rencana yang indah bagi hidup saya dan saudara. Tetapi kita harus menerima rencana-rencana Tuhan itu dalam hidup saya dan saudara dengan iman dan pengharapan. Ada amin? Bahkan Tuhan memberikan kita pilihan. Dalam Ulangan 30 ayat 19. Di sana dikatakan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Kepada saya dan saudara Tuhan beri pilihan.
Kita yang memilih. Tapi lihat, saya senang ada bagian ayat yang terakhir. Ada saran Tuhan di sana bagi kita. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, itu berarti pilihan untuk mengikuti rencana Tuhan ada di dalam tangan saya dan saudara. Kita yang harus mengikuti rencana Tuhan atau tidak sama sekali. Saya bilang Tuhan tidak pernah bisa menggagalkan rencananya dalam hidup saya dan saudara. Tidak. Rencana Tuhan tidak pernah bisa gagal dalam hidup kita. Tapi kitalah yang bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Menurut keinginan kita, menurut mau kita. Nah, Tuhan memberikan janji kepada orang Israel ayat tadi. Dan Tuhan juga memberikan janji kepada kita hari ini. Tuhan ingin kita berhasil sebagai orang tua, sebagai pekerja, sebagai pemuda, atau sebagai apa saja. Tuhan ingin kita berhasil dan itu sudah menjadi rencana Tuhan. Halo, ada amin? Boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan? Luar biasa. Tuhan punya rencana yang terbaik bagi saya dan saudara. Bilang orang di kiri kanan, Tuhan selalu punya rencana bagi saya dan saudara. Haleluya. Tuhan punya rencana terbaik bagimu. Tuhan punya rencana yang terbaik bagi kita. Amin. Karena itu Tuhan memberikan kita pilihan. Tadi ayat itu, antara hidup dan mati, keberhasilan dan bencana. Melalui apa? Ketaatan dan ketidaktaatan. Jadi ketika kita taat mengikuti rencana Tuhan, maka percayalah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita akan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak taat, maka resikonya ditanggung penumpang. Haleluya. Ada amin? Kenapa? Karena Tuhan memberikan saya dan saudara satu kehendak, namanya kehendak bebas, free will. Kita yang memilih. Tuhan tidak pernah rencanakan saudaraku yang kasih keluarga kita kacau balau. Tuhan, saya bilang, Tuhan tidak pernah kasih kita istri untuk menghancurkan hidup kita. Tuhan tidak pernah kasih kita suami untuk menghancurkan kita. Tuhan tidak pernah memberikan kita anak-anak membuat papa dan mama stres. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih. Tuhan kasih itu semua dalam kehidupan kita. Termasuk jabatan, termasuk pekerjaan, termasuk usaha bisnis, termasuk apa saja. Ketika Tuhan memberikan kepada kita, Tuhan mau kita menikmati berkat-berkat di dalamnya. Jadi ketika Tuhan kasih kita istri, membuat kita menikah, Bapak Ibu Saudara, kita menikmati keluarga kita. Persoalannya hanya karena ketidaktaatan. Bukankah Tuhan berikan Taman Eden buat Adam dan Hawa? Mereka bisa menikmati apa saja di Taman Eden. Apa saja, saudara bisa lihat. Bahkan mereka punya hubungan yang intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Itu like a friend, saudaraku yang kasih. Sore-sore satu Allah datang dan kunjungi Adam. Hai Adam. Hawa ada di mana? Oh, ada jalan-jalan Tuhan. Mari kita ikutan dia. Mungkin bicara di Taman Eden begitu saudaraku. Sangat indah. Ada mau makan buah apa saja ada saudaraku yang kasih. Ya dong, semua ada. Hanya memang sudah makan daging. Karena belum ada hewan yang dikorbankan pada waktu itu saudaraku. Tapi ya karena ketidaktaatan saudaraku yang kasih. Ketidaktaatan Adam dan Hawa. Bukan Hawa saja saudara, saudara jangan salahkan Hawa saja. Ketidaktaatan Adam dan Hawa, maka terpaksa mereka harus keluar dari Taman Eden, berjerih lelah untuk menghasilkan kehidupan mereka. Kalau mereka taat-taat baik-baik saja di Taman Eden, saya yakin hari ini betul susah hidup. Betul saudara? Jadi kalau Anda taat-taat saja sebagai suami, taat-taat saja sebagai istri, taat-taat saja sebagai anak, maka dunia di sekeliling Anda akan aman dan baik-baik saja. Yang setuju dengan saya bilang amin saja deh. Yes, saudaraku yang kasih.
Karena kadang-kadang kita tuh mau dengan kita punya sendiri. Nah, mau dengan kita punya sendiri ini yang jadi masalah, saudaraku. Kehendak bebas itu tadi. Saudaraku yang kekasih, dengar. Sebetulnya kehendak bebas itu adalah anugerah terbesar yang diberikan Tuhan kepada kita untuk memilih. Manusia bukan boneka yang diciptakan Tuhan atau robot. Sehingga Tuhan jadi dalang, saudaraku yang kekasih. Tinggal setel, pis sini, pis sana, pis itu. Tidak. Kalau Tuhan jadi dalang dan kita jadi boneka, saya yakin saudaraku yang kekasih, kita tidak akan pernah lakukan kesalahan dan dosa. Betul saudara? Kalau kita bonekanya Tuhan, tidak mungkin. Itu kalau Hawa petik, saudaraku yang kekasih, Tuhan datang pukul dia punya tangan. What? Kamu suruh ambil. Udah tarik tangan. Aduh sorry, beta tak salah. So jadi jatuh dalam dosa. Betul atau betul? Coba buka internet, saudaraku yang kasih, pas lihat tak salah, langsung tutup. Haleluya, darah Yesus. Selesai. Maka kau kan buka, habis itu lihat. Oh iya, bahasa rohnya sih sebetul kadang-kadang. Hurra basyataka darah ya. Tapi masih lihat nih yang pas salah, saudara. Emosi su naik sampai kepala, saudara orang bilang, istighfar. Ingat firman. Aduh orang gereja. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, Tuhan lihat. Jadi kalau Tuhan itu dalang baik kita dan kita ini boneka, saya yakin semua baik-baik saja. Betul saudara? Tidak akan ada persoalan dalam hidup ini. Tapi itulah saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan memberikan kita anugerah dengan kehendak bebas. Kemampuan kita untuk memilih mana yang baik, mana yang jahat. Hidup atau mati, berkat atau kutuk, madu atau racun. Tidak semua hal negatif yang terjadi pada kita adalah kesalahan kita. Kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa, dan meskipun kita mungkin berbuat baik, orang lain tidak. Itu kadang-kadang kita bilang, kau ini jalan, jaga baik-baik di jalan. Tetap kadang-kadang celaka, saudaraku. Nah, kau jaga baik-baik, karena ada orang yang tidak jaga itu, saudaraku. Kau ini jaga hati sungguh-sungguh, supaya tidak ternoda dan tidak tercemar. Mau pikat tumuin satu, saudaraku yang kasih. Soe satu ini, saudaraku yang kasih. Foto hela napasan turun. Nah, itu saudaraku yang kasih. Apapun bisa terjadi dalam kehidupan kita. Namun hal yang paling penting adalah bagaimana kita memilih untuk menanggapinya. Kalau di pelajaran SPK, saudaraku yang kasih, ya, kita tidak dapat mengatur situasi orang dan barang di sekeliling kita. Betul saudara? Kita nggak bisa setel, halo hari ini ingat kalau beta sampai itu semua harus senyum. Pas kita datang itu orang yang kita berharap senyum tidak senyum, maka kita rasa salah, saudara yang kasih. Kita hilang damai sejahtera gara-gara dia tidak senyum. Padahal dia ada sakit gigi, sehingga tidak bisa senyum. Kita tidak bisa atur situasi, kondisi, ini segala situasi. Orang harus sesuai dengan kita. Tapi kita hanya bisa atur bagaimana respon kita terhadap situasi, kondisi, orang dan barang. Kalau kita punya spiritual, apa tadi saya bilang? Kecerdasan spiritualnya bagus, saudaraku yang kasih. Rohani kita bagus, mantap. Saya yakin kita tidak terpengaruh dengan situasi kondisi. Situasi boleh goncang-gancing, saudaraku yang kasih. Yesus badai dan gelombang yang besar pun dia dapat tetap tidur dengan tenang. Damai itu kita yang ciptakan. Kita yang bikin damai. Beta damai.
Haleluya. Halo, ada amin? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Tapi bisa juga bagi sebagian orang ketika mereka mengalami situasi buruk dan itu membangun mereka. Tapi bagi orang lain situasi buruk bisa saja menghancurkan hidup mereka. Jadi situasi sukar sulit itu membuat kita survive, atau situasi sukar dan sulit kita bilang mati sudah beta. Kita yang memberi respon untuk itu semua, saudaraku yang kasih. Pilihannya ada di saya dan saudara. Kita yang memutuskan untuk memilih. Perhatikan ini baik-baik dalam seluruh aspek bagian kehidupan kita. Setiap hari, saudaraku yang kasih. Bagi sebagian orang situasi-situasi buruk itu bisa jadi batu loncatan. Tapi bagi orang lain itu bisa jadi batu sandungan. Dua orang bisa alami situasi yang sama, rasa sakit yang sama. Tapi saudaraku yang kasih, dua orang itu bisa memiliki hasil yang berbeda. Tergantung dari tanggapan mereka. Saya baca itu ayat Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu diterjemahkan saudaraku yang kasih dalam bahasa yang lain dikatakan bahwa Allah menggunakan semua hal. Allah menggunakan semua hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Garis bawah kata, menggunakan semua hal. Saudara pernah makan cake? Juragan Donat punya roti yang sangat luar biasa. Bikin kue ulang tahun. Saudara tahu kue ulang tahun itu terbentuk dari apa? Terigu, gula, vermipan, air, dan lain-lain. Kalau saudara makan terigu saja, bagaimana rasanya? Kalau saudara makan gula saja, bagaimana rasanya? Bagaimana kalau saudara makan vermipan saja? Res. Tetapi terigu, gula, vermipan dan lain-lain itu dipakai semua, dicampur jadi satu, lalu menghasilkan sebuah cake yang indah. Lalu kita nikmati happy birthday Bapak Aaron dan Mbak Jeltri hari ini ya anniversary. Kuenya jadi enak saudaraku yang kasih gara-gara ada campuran yang tadi tidak enak. Halo. Dekat tidak kasih tepuk tangan kah? Jadi situasi yang tidak enak, situasi kondisi yang buruk, apapun yang terjadi dengan Allah pakai itu semua untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara yang mengasihi Tuhan dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi tidak ada situasi buruk dalam hidup kita yang akan mendatangkan kecelakaan dalam hidup kita. Makanya rancangan Tuhan adalah rancangan terbaik, bukan rancangan kecelakaan. Kenapa? Karena Allah pakai semua situasi. Persoalannya adalah bagaimana respon kita. Kita yang beri respon, saudaraku yang kasih. Tanggapan kita terhadap segala situasi kondisi itu yang menentukan. Kita sudah lama cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, baca firman tiap hidup dalam kebenaran. Bagaimana respon kita? Kecerdasan spiritual kita bagaimana? Mengapa orang lihat kita, anak Tuhan mah podo wae. Hela. Omong firman penuh mulut. Ma boto-boto juga penuh mulut. Deklarasi oke, mengeluh juga oke. Di mana spiritual kecerdasan rohani kita? Karena itu kita sedang belajar untuk ini, saudara. Bagi orang-orang selalu bertanya bagaimana cara mengubah hidupnya agar bernilai. Cara mengubah hidup kita adalah dengan mengubah nilainya. Jawabannya. Bagaimana cara mengubah hidup kita agar bernilai? Cara mengubah hidup kita adalah dengan mengubah nilainya. Apa itu nilai? Nilai adalah harga yang kita sepakati untuk membayarnya. Betul saudara? Kita kasih harga ini bunga 100.000.
Nilainya berapa saudara? 100.000. Karena itu kita sepakat untuk membayar kalau kita mau. Artinya apapun resikonya kita siap menerimanya karena rela membayar atau rela menerapkan nilai itu dalam semua aspek kehidupan kita. Contoh, jika kita ingin mengubah kesehatan kita menjadi lebih baik nilainya, maka ubahlah cara kita menghargai anggota-anggota tubuh kita. Berapa harga jantung saudara? Berapa harga paru-paru saudara? Sekarang terkenal. Berapa harga ginjal saudara? Karena ginjal ini sering diperjualbelikan. Berapa harga mata saudara? Berapa harga hati saudara, organ-organ tubuh lainnya? Kita yang beri nilai. Kalau kita anggap ini tidak ada harga, tidak ada nilai saudara yang kasih, maka lihat. Saya yakin kita pasti akan memberikan nilai yang sangat luar biasa kepada organ-organ tubuh kita. Dengan harga yang tak ternilai. Kenapa? Karena tidak ada jual di toko atau rumah sakit atau dimanapun. Betul saudara? Tidak dijual dimanapun. Karena itu ketika kita memberi nilai yang tak terhingga kepada organ tubuh kita, maka pasti kita akan merawat organ-organ tubuh kita dengan cara makan dan minum yang menunjang kesehatan tubuh kita. Berolahraga, lalu saudaraku yang kasih konsumsi vitamin dan lain-lain. Ada amin? Kita jaga kesehatan kita. Kenapa? Karena kita tahu kita pun ginjal ini mahal saudaraku. Sudah 50 ke atas, soda-soda dikurangi. Betul saudara? Bahkan ditulis soda tidak lagi saudaraku yang kasih. No soda. Gorengan-gorengan mulai kurangi. Kalau mulai usia ke atas. Yang baminya mulai kasih kurang saudaraku yang kasih. Ya toh? Itu berarti CI agak stop sedikit. Yang bakar-bakar agak stop sedikit. 1 tahun 1 kali pas Natal dan tahun baru saja. Atau pas ulang tahun saja. Kan itu 1 tahun 1 kali. Ulang tahun soalnya ada ulang bulan ya toh. Ya. Jadi kita jaga saudaraku yang kasih. Kenapa? Karena kita tahu ginjal ini mahal. Ya, tahu kalau jual 1 bisa beli apa saudara yang kasih? Bisa beli pesawat 1 katanya. Ya, jadi saudara yang kasih. Pilihan nilai yang tepat akan memberi kita masa depan yang tepat. Coba sekali lagi baca sama-sama saya 2, 3. Pilihan nilai-nilai yang tepat akan memberikan kita masa depan yang tepat. Karena itu saudaraku yang kasih, bagaimana kita memilih nilai yang tepat? Ada 4 pilihan nilai yang bisa kita buat hari ini dan menentukan hari esok kita. Yang pertama saudaraku yang kasih, menolak nilai yang diberikan oleh orang lain. Dalam Keluaran pasal 23 ayat kedua, jangan mengikuti orang banyak dalam melakukan kejahatan. Ketika kamu memberikan kesaksian dalam perkara hukum, jangan memutarbalikan keadilan dengan memihak orang banyak. Saudara yang kekasih, artinya apa ini? Artinya kita berani hidup dengan cara yang berbeda dengan kebanyakan orang. Ya dong? Kita harus bisa berbeda. Berbeda dalam artian kita punya nilai-nilai dasar kebenaran, prinsip-prinsip kebenaran yang membuat kita saudaraku yang kasih tidak seperti kebanyakan orang. Ada kebanyakan orang naik motor tidak pakai helm. Nah jangan sampai kita anak Tuhan juga begitu saudaraku yang kasih. Pakai helm hanya karena takut polisi. Pakai helm itu takut aspal saudaraku yang kasih. Karena kalau jatuh di aspal saudaraku yang kasih, bocor darah, otak lari keluar. Dalam nama Yesus otak masuk kembali, tidak masuk. Betul saudaraku. Itu tinggal inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kan banyak orang begitu pikir saudaraku. Kalau lihat polisi saudaraku yang kasih takut. Sekali lagi saya pesan buat saudara, kalau tidak pakai helm itu takut aspal, jangan takut polisi. Ya. Ada banyak orang tidak bayar pajak.
Cek, saudara harus bayar pajak. Kalau ini sebulan Oktober selesai ini, saudara. Pak tolong cek dulu jemaat. Ya saudara gue kasih. Pajak sudah bayar ke belum? Ini selesai bulan Oktober. Karena pembayaran pajak rumah dan bangunan, tanah dan bangunan itu berakhir bulan Oktober Pak Dance. Saya kebetulan sudah bayar pajak, puji Tuhan. Makanya saya tahu kalau bayar pajak Tuhan sampai bulan Oktober. Ya saudara gue kasih lihat. Banyak orang curi aliran listrik PLN, curi air pam, memeras orang lemah, mengambil barang kantor, jual barang tidak sesuai dengan label, palsu dibilang asli, dan lain-lain yang kebanyakan orang sedang lakukan itu. Sebagai anak Tuhan, saudaraku yang kasih, mari kita buat nilai yang berbeda. Ada amin? Kita menolak. Dan kalau saudara jualan garam, saudaraku yang kasih, pakai tendes-tendes sedikit. Kalau orang lain angkat begini harus kasih jatuh, saudara punya kasih tendes-tendes. Oh itu saudara, rugi dong Pak Pendeta. Ya saudaraku yang kasih, ini kasih harga miring sedikit saudaraku yang kasih. Maka saya yakin saudaraku, kita akan semakin diberkati. Ya kan? Kemarin ada teman satu bersaksi saudaraku yang kasih. Dia ini ojek, Maxim saudaraku yang kasih. Tiap kali, beberapa kali Maxim saudaraku yang kasih. Ada orang yang satu kedua kali ada orang pas turun bilang, kakak jangan marah uang sona ada. Langsung baik kami. Tapi beliau bilang baik, puji Tuhan ya, sona jadi sana apa-apa. Satu kali saudaraku yang naik, ada orang naik, suster mau bayar dia bilang gini. Suster, untuk suster tak usah bayar, beta minta titip doa, suster doa buat beta diberkati. Suster bilang, nah kalau gitu beta minta nomor kospek kapan-kapan perlu lebih cepat begitu. Bukan untuk gratis lagi. Tapi saudara lihat itu kan sesuatu yang lain, betul gak? Suster pasti bingung. Belum pernah naik Maxim begini nih, ada orang begini. Pas dia tanya gereja di mana? Wese, haleluya. VLC kok, dia pendeta nama John Dede. Kalau ini boleh, saudara gue kasih. Saudara gue kasih lihat. Kita buat berbeda. Pelayanan Maxim misalnya kalau saudara punya bikin Maxim, bikin service yang lain. Di atas mobil suharum semua, tapi saudaraku pakai lagu rohani. Waktu dia buka pintu, Salam, senang sekali Anda memesan Maxim kami. Saya yakin saya akan bawa Anda sampai ke tujuan dengan nyaman. Tapi percayalah Tuhan Yesus menyertai kita. Enak, kasih tepuk tangan dong. Yang begitu-begitu saudaraku, bikin sesuatu yang beda. Kalau saudara jualan apa begitu bikin beda. Saudara di kantor juga bikin beda saudaraku. Ya, sampai semua orang sama, saudara juga sama. Nah, berarti kita tidak beda dengan mereka. Ya. Yohanes 17 ayat 15 sampai 16 bilang begini. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Oh, haleluya. Kalau saudara ada masalah, Tuhan tolong angkat beta dari ini. Tidak saudara. Tuhan biar tinggal tetap di situ. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada apa saudaraku? Yang jahat. Ayat 16. Mereka, kita murid, bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, kita ada di dunia, tetapi tidak hidup menurut dunia, seperti halnya orang-orang yang bukan murid Yesus. Saya memutuskan untuk tidak lagi didefinisikan oleh siapapun, kecuali oleh Tuhan. Sekali lagi saudaraku yang kasih, hiduplah dengan kebenaran seperti yang Tuhan katakan tentang kita. Ada amin? Siapa kita sesungguhnya, itu sangat menentukan saudaraku yang kasih. Yang kedua, pilihlah penderitaan jangka pendek untuk keuntungan atau kebahagiaan jangka panjang. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 bunyinya begini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami semakin dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya,
jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara yang kekasih, Tuhan akan menggunakan penderitaan dan kesulitan sebagai ujian untuk membantu kita bertumbuh dalam iman, karakter, dan pengenalan akan Tuhan. Jadi situasi kondisi yang sulit dalam kehidupan kita, penderitaan, saudaraku yang kasih, sebetulnya itu tujuan Tuhan untuk membentuk kita lebih baik lagi. Lebih baik lagi day by day, hari lepas hari, saudaraku yang kasih. Supaya apa? Kita semakin bertumbuh dalam iman, dalam karakter, dalam pengenalan kita akan Tuhan. Karena itu jangan cepat-cepat give up, jangan cepat-cepat menyerah, apalagi lari dari semua persoalan kehidupan. Hadapi, saudaraku yang kekasih. Karena itu akan melatih kita makin kuat, makin kuat, makin kuat. Betul, saudara? Kalau tumbuhan yang kita tanam berhasil melewati badai, terjang semua, saudara, percayalah pohon itu akan sangat kokoh dan kuat. Rumah tangga kita menghadapi berbagai situasi kondisi, saudaraku yang kasih. Ya. Orang kemarin ada satu pernyataan yang bagus saya dengar, saudaraku yang kasih. Pelaut yang ulung itu bukan ketika dia bawa kapal melewati danau yang tenang, lalu di endingnya orang, wih hebat ya. Ini pelaut luar biasa. No. Pelaut yang ulung adalah pelaut yang berhasil membawa perahu atau kapalnya, saudaraku yang kasih, melewati berbagai gelombang badai, lalu dia keluar di sana sebagai pemenang. Wah, orang bilang hebat. Karena itu ketika kita melewati berbagai penderitaan, tekanan, situasi, kondisi yang sangat mudah hidup kita, kalau kita berhasil sampai pada akhir, maka saudaraku yang kasih, kita disebut orang-orang yang sangat luar biasa. Karena itu sekali lagi tadi doa Yesus. Yesus bilang, beta sonde minta supaya Tuhan angkat dong dari dunia ini. Tapi lindungi mereka daripada segala yang jahat. Betul, saudara. Saya ingat cerita tentang hamba-hamba Tuhan di China mengalami tekanan yang berat. Ketika hamba-hamba Tuhan dari Indonesia datang ke sana dan bilang, apa yang bisa kami doakan bagi Anda? Kita berdoa supaya situasi ini berubah. Mereka bilang, jangan. Doakan saja supaya kami kuat. Biar situasi ini tetap begini. Supaya kekristenan kita semakin menyala-nyala. Betul ya, saudara? Kalau kita semua nyaman dan baik-baik saja, doa juga kadang-kadang. Kadang lupa, kadang ingat. Betul, saudara? Baca firman juga begitu kadang-kadang. Kadang lupa, kadang ingat. Tapi kalau ada situasi yang sangat sukar sulit, botol pun tikam melututin dari pagi sampai malam, menangis nih air mata 3 ember. Itu kan Tuhan lihat dari atas tuh dia bilang, puji Tuhan, lu kayak makin baik begitu. Haleluya, saudaraku yang kasih. Jadi lihat, saudaraku yang kasih. Makanya saudaraku lihat Cina punya orang-orang di Cina, hamba-hamba Tuhan di sana itu sangat luar biasa. Kenapa, saudaraku yang kasih? Mereka tidak minta supaya situasi di Cina berubah. Makanya beberapa waktu selalu saya bilang, kita mungkin belum tahu situasi yang kita hadapi kapan akan berubah. Tapi satu hal kita tahu, bahwa Tuhan selalu bersama kita dalam situasi dan kondisi apapun. Karena di lembah kekelaman, di lembah air mata, gada dan tongkatnya akan selalu ada bagi kita. Yang setuju katakan amin. Itu yang membuat kita terus bertumbuh. Izinkan persoalan, penderitaan, tekanan membuat kita makin hari makin dewasa. Bahkan saudaraku yang kasih, Tuhan akan memberi kita upah. Upah kita akan terima, saudaraku yang kasih, di dunia ini maupun di surga. Kita akan dapatkan berkat dalam kehidupan kita. Yang ketiga, pilihlah apa yang Tuhan hargai dan bukan apa yang dunia hargai. Apa yang dunia hargai di dunia ini? 1. Popularitas, prestise dan kekuasaan, kesenangan, harta benda. Itu yang Tuhan hargai. Itu yang dunia hargai. Dunia akan hargai kalau popularitas, ya. Dunia akan hargai kalau kita punya prestise, kita punya jabatan, kita punya kuasa, ya. Dunia hargai ketika kita uang banyak, kita punya harta benda yang banyak. Orang akan hargai, saudaraku yang kasih.
Tapi lihat 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 bilang begini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Semua yang terjadi dalam dunia ini dengar akan lenyap. Akan selesai. Semua akan selesai. Perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu Saudaraku yang kasih. Tetapi kita yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Karena itu pilihlah untuk tetap melakukan kehendak Tuhan. Pilihlah untuk selalu taat kepada Tuhan. Pilihlah saudaraku yang kasih, di hati, di hidup kita, di seluruh aspek kehidupan kita. Pilihlah untuk tetap tidak Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Tuhan pasti akan bela kita. Halo, ada amin? Mungkin tidak ada pembelaan dari siapapun. Tuhan pasti akan bela, saudaraku. Karena Tuhan itu hakim yang adil. Tuhan pasti akan berkati kita dengan cara Tuhan. Mungkin cara ini kita tidak ikut orang banyak punya cara. Kita tidak diberkati, kita kelihatan tidak di... Ya. Hal-hal yang dihargai Tuhan, saudaraku yang kasih. Yang pertama, mengetahui kehendak Tuhan dan tujuan Tuhan. Itu lebih penting daripada materi dan keinginan daging. Kita memang perlu materi, tapi jangan materialistis. Betul saudara? Siapa yang tidak perlu barang-barang? Kita semua perlu. Semua kita perlu. Perlu mobil, perlu kendaraan, perlu rumah yang baik, perlu tidur yang nyaman. Semua kita perlu, saudaraku. Tapi kita tidak materialistis. Lebih paham ya, saudaraku yang kasih? Iya. Perhatikan, kedamaian pikiran kita lebih berharga daripada harta benda. Pusat damai kita adalah Tuhan Sang Pencipta, bukan barang ciptaan. Yang bikin kita damai itu Tuhan. Cari Tuhan. Yang keempat, saudaraku yang kasih. Pilihlah untuk hidup karena iman, bukan karena ketakutan. 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yang kita lihat ini sifatnya apa, saudara? Sementara. Semua yang ada ini hanya sementara. Kalau suamimu belum berubah, percayalah itu sementara. Anak-anakmu belum berubah, percayalah itu sementara. Semua sementara, pasti dia akan berubah. Tinggal tunggu waktu Tuhan saja. Ada amin? Ya. Ibrani 10 ayat 38 dan 39. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ayat 39, baca sama-sama, ganti nama kata kita dengan nama masing-masing. 2, 3. Tetapi John Dede bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi VLC adalah orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Katakan amin. Karena itu saudaraku yang kasih, kita tetap kuat. Hidup oleh iman, saudaraku yang kasih. Kita hidup karena percaya. Sampai hari ini saudara mesti yakinkan dirimu bahwa kita hidup karena percaya, saudaraku yang kasih. Orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar tidak hidup karena status sosial. Orang benar tidak hidup karena uang. Orang benar tidak hidup karena apa-apa. Orang benar hidup karena iman. Inilah nilai-nilai yang harus kita pilih, yang membuat hidup kita akan mencapai rencana Allah dan menggenapinya. Karena itu saudaraku yang kekasih, sekali lagi pilihlah hidup bersama dengan Tuhan. Pilihlah untuk senantiasa mempercayai Tuhan dalam seluruh kehidupan kita.
Ada situasi-situasi buruk yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Ada situasi-situasi yang membawa kita. Tetap percaya Tuhan pasti ada. Tuhan pasti lihat beta. Tuhan tidak tidur. Haleluya. Itu yang kata-kata itu yang selalu saya ingatkan kepada diri saya sendiri. Ketika situasi-situasi yang saya hadapi berbagai persoalan apapun, saya terlalu yakin Tuhan pasti ada. Dan Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar supaya saya dapat menanggungnya. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Ada amin? Bagi saya dan saudara orang percaya, selalu ada jalan. Katakan selalu ada jalan. Aku masih punya Tuhan. Mari saudaraku yang kasih, kita renungkan firman ini.